Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arliza Nilna Niswatul Muna, mahasiswi PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas B16 dengan NIM 23811300604. Di sini saya akan mengisi tugas UTS Micro Teaching. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang santri di persimpangan, yaitu etika Islam menghadapi ghibah dan gadget. Masalah ini seringkali dihadapi oleh santri, karena kalau tidak membawa gadget ya ghibah adalah menggunjing sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Islam. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan makna dan dampak ghibah berdasarkan dalil Al-Quran dan nilai akhlak Islam. Yang kedua, mengidentifikasi perilaku ghibah dan penggunaan gadget yang tidak bijak dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara akhlak terpuji dan manajemen waktu sebagai bentuk amanah dalam Islam. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjaga lisan dan mengelola waktu, khususnya dalam penggunaan media digital. Yang terakhir, membuat aksi nyata seperti zona bebas ghibah dan tantangan manajemen waktu sebagai bentuk komitmen pribadi dan kolektif. Selanjutnya, masalah nyata di pesantren. Ini yang sering kali ada dalam pesantren, yaitu ghibah dan konflik sosial. Obrolan santri di asrama sering berubah menjadi ghibah atau fitnah, menimbulkan prasangka, perpecahan, dan hilangnya ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, kurangnya kesadaran bahwa menjaga lisan adalah bagian dari akhlak terpuji. Kurangnya manajemen waktu. Yang pertama, banyak santri belum terbiasa menyusun jadwal harian yang seimbang antara belajar, ibadah, dan istirahat. Waktu luang sering tidak dimanfaatkan secara optimal. Terjadi penundaan tugas, hafalan, atau tanggung jawab asrama. Dampak dari masalah yang ditimbulkan. Yang pertama, merusak ukhuwah Islamiyah. Hubungan antar santri menjadi renggang, muncul prasangka dan ketidakpercayaan. Kemudian, menurunkan kualitas akhlak. Kebiasaan menggunjing melemahkan nilai siddiq dan amanah. Selanjutnya, menghambat pembentukan karakter Islami, yaitu karakter lingkungan, menjadi tidak kondusif untuk pembinaan akhlak terpuji. Kehilangan ritme kehidupan santri, yaitu jadwal tidak teratur, menyebabkan ketidakseimbangan antara belajar, ibadah, dan istirahat. Tugas dan tanggung jawab terbengkalai. Tugas sebagai santri menjadi terbengkalai, yaitu tugas hafalan, piket harian, dan kegiatan asrama tidak terlaksana dengan baik. Rasa malas dan penundaan meningkat. Dampak dari ghibah dan penggunaan digital membentuk kebiasaan buruk yang sulit diubah. Rasa malas itu sendiri. Konsep dalam Islam. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dengan arti
Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggunjing. Ini adalah ayat dari tidak diperkenankannya ghibah atau menggunjing atau mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau benar namanya ghibah, nanti kalau salah jatuhnya fitnah. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Ashr. Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Ini konsep tentang mengatur waktu, penggunaan gadget dalam pesantren. Sesungguhnya manusia dalam kerugian apabila tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, tidak bisa membagi antara tugas, antara hafalan, jamaah, kegiatan-kegiatan pesantren. Itu nanti menimbulkan kerugian yang besar. Apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu mengadakan bimbingan tentang akhlak terpuji dan larangan ghibah. Ini di pesantren sudah sering kali diadakan kajian, diadakan pengajian tentang akhlak. Bahkan di pesantren ini ada pembelajaran akhlak lil banat. Itu langkah-langkah yang benar yang kita lakukan. Yang kedua yaitu diskusi atau halaqah untuk membahas etika lisan dan adab bermedia. Ini yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu diskusi. Terus kemudian membuat sistem penjaga lisan yang saling mengingatkan dengan cara santun. Apabila ada teman yang berbicara kurang baik, membicarakan teman, ghibah, itu ada teguran langsung dari temannya, dari ustazah, begitu. Selanjutnya, terapkan jadwal penggunaan gadget yang jelas dan terbatas. Ada beberapa pesantren yang memang mengharuskan pakai gadget, tapi di sini kita bisa menerapkan jadwal penggunaannya. Misal pas waktu jamaah ya tidak boleh pakai HP kecuali untuk mengabsen, misal pembimbing kamar untuk mengabsen santri-santrinya. Selanjutnya, ajak santri membuat jadwal harian yang seimbang antara belajar, ibadah, dan istirahat, yaitu membuat jadwal piket dibuat agar santri-santri tidak lalai dengan kewajibannya. Terus kemudian melakukan refleksi mingguan, apa yang berhasil, apa yang perlu diperbaiki, yaitu melakukan rapat antar sesama pengurus. Nanti disampaikan ketika ada acara, misal habis muhadharah, itu disampaikan kepada santri-santri. Bisa dilakukan rapat mingguan, rapat bulanan, itu sebagai bahan evaluasi agar menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu tantang santri membuat konten dakwah digital bertema etika santri di era digital. Ini bisa meningkatkan apa yang harus dilakukan seorang santri di era digital ini. Cara mengatur waktu agar bisa membagi waktu antara kewajiban,
amanah, tanggung jawab itu bisa terbagi. Yang terakhir, libatkan wali kamar, ustadz dan pengurus dalam pembinaan karakter. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu santri hidup di tengah arus perubahan zaman yang membawa tantangan baru, termasuk budaya ghibah dan kecanduan gadget. Dua masalah ini bukan sekedar kebiasaan, tetapi ujian akhlak dan amanah yang harus dihadapi dengan nilai-nilai Islam. Santri bukan hanya menuntut ilmu, tetapi menjaga akhlak dan pemimpin masa depan. Mari kita pilih jalan yang terang di setiap persimpangan zaman. Kita sebagai santri, Masya Allah, harus bisa menjaga akhlak dan nilai-nilai Islam.